Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
pakai surat, telegram. Kalau sekarang kita bisa menggunakan ponsel, hanya dengan waktu beberapa menit atau beberapa detik kita bisa berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Ya, itu manfaat globalisasi. Kemudian yang kedua apa lagi? Kemudahan mendapatkan semua kebutuhan. Ya, kita dapat dengan mudah mendapatkan pokok kebutuhan. Maksudnya kebutuhan sehari-hari kita dengan mudah dapat kita dapatkan ya. Dulu kita kalau misalkan mau beli apa-apa jauh ke pasar, susah kendaraan. Kalau sekarang kan gampang, bisa dengan menggunakan motor 10 menit tinggal keleng turun ke ada. Ya, kita bisa ke Indomaret, ke Alfa, dan sekarang itu minimarket itu sudah ada di wilayah-wilayah atau di perkampungan. Jadi tidak mesti harus ke mall, ke pasar kan itu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga apa? Mobilitas semakin tinggi. Ya, mobilitas semakin tinggi. Jadi dengan adanya globalisasi ini, maka kehidupan bermasyarakat atau kehidupan perekonomian masyarakat semakin maju. Nanti kalian kerjakan LKPD akan ibu bagikan ya sesuai dengan kelompok yang sudah ibu buat. Kelompoknya seperti biasa, hanya ada 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, nanti ini di LKPD ini kalian jawab atau tuangkan kalimat utama pada setiap paragraf dari teks yang akan ibu tampilkan. Ya, jadi nanti kalimat utama paragraf 1 itu apa, kalimat utama paragraf 2 itu apa. Ya, kemudian kalimat 3 kalimat utama paragraf 3 dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu nanti kalian isi. Di sini ada 3 prioritas utama dari APEC Indonesia 2013. Nanti itu diisi apa tuh 3 prioritas utamanya. Itu ya. Kemudian nanti tarik kesimpulan dari materi tersebut. Ya, apa kesimpulannya? Ini silakan kalian nanti isi di LKPD ini ya. Coba ibu minta bantuannya. Kita silakan dibagikan ke LKPD-nya. Baiklah, sekarang kita akan melihat tayangan pembelajaran kali ini ya. Kalian simak baik-baik.
Oh, dilihat. Bangga dicatat, ini ada 4 paragraf ya. Mana yang termasuk kalimat utamanya? Sudah selesai? Nah, baik, kalau sudah selesai, silahkan maju ke depan ya. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang mau mempresentasekan hasil dari pengamatan teks berikut. Dari teks KP Indonesia 2013. Kelompok 2 dulu katanya, Soal. Silakan kelompok 2 bacakan. Boleh 3 kursinya diputar, ada ke sini. Soal, ada ke sini yang lainnya biar ini ya. Asma jangan ini belakang ini. Sok, silakan dibacakan. Kalimat utama paragraf 1. Pada tahun 2013 Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC setelah sebelumnya menjadi ketua di tahun 1904. Ya, terus Kalimat kedua paragraf 2 guna mendukung pencapaian tema tersebut bisa mengusung 3 prioritas, yaitu mendorong upaya pencapaian Bogor Goals, terus Training Tech Bogor Goals, dan penguatan integrasi ekonomi regional. ya, terus paragraf 3-nya. Kalimat 3 paragraf 3 mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata. Terus Paragraf 4 meningkatkan konektivitas kawasan, promoting connectivity. ya, sudah. Itu dari kelompok 1 ya. Jadi paragraf pertama, kalimat utamanya itu dimulai pada tahun 2013. Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC setelah sebelumnya menjadi ketua di tahun 1994. Kemudian paragraf keduanya yang ini, kalimat utamanya ya. Dari guna mendukung pencapaian tema tersebut, Indonesia mengusung 3 prioritas utama, yaitu mendorong upaya pencapaian Bogor Goals, advancing the Bogor Goals, dan penguatan integrasi ekonomi regional. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata, achieving sustainable growth with equity. Kemudian yang terakhir, meningkatkan konektivitas kawasan, promosi connectivity, khususnya penguatan infrastruktur fisik, institusional, dan hubungan antar perseorangan di kawasan. Tuh, ya. Kemudian 3 prioritasnya apa? Dari teks ini, 3 prioritas utamanya apa? Mendorong upaya pencapaian Bogor Goals, training Tech Bogor Goals, mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata. Ya, terus Achieving connectivity. Terus yang terakhir, serta meningkatkan konektivitas kawasan, promoting connectivity. ya, itu 3 prioritas utamanya. Ya, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya Pada tahun 2013 Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC setelah sebelumnya menjadi ketua di tahun 1994 guna mendukung Indonesia mengusung prioritas utama, yaitu salah satunya adalah mendorong upaya pencapaian Bogor Goals. ya, itu. Jadi yang betulnya itu ya, dari kelompok 1 barangkali dari kelompok 2 barangkali kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Udah cukup. Nah, silakan maju kelompok 1. Silakan. Boleh dibawain
silakan dibacakan. Kalimat utamanya paragraf 1. Pada tahun 2013 Indonesia kembali menjadi ketua dan jemaah KTT ke-21 APEC. Paragraf keduanya, guna mendukung pencapaian tema tersebut, Indonesia mengusulkan 3 prioritas utama, yaitu mendorong upaya pencapaian Global Goals, attaining the Global Goals, dan penguatan integrasi ekonomi regional. Yang ketiganya, mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata, achieving sustainable growth with equity. Lalu keempatnya, meningkatkan konektivitas kawasan, promoting connectivity. Ya, itu ya. Itu dari kelompok 1. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Sudah tepat atau masih kurang tepat? Tadi yang paragraf 1 sampai kemana? Sampai ke rumah KTT ke-21 APEC. Tuh, sampai ke KTT 21 APEC sudah tepat atau belum? Harusnya sampai kemana? Ya, harusnya setelah sebelumnya menjadi ketua di tahun 1994. Ya. So, sekarang 3 prioritasnya apa? Neng, 3 prioritasnya. 3 prioritas utamanya apa? Mendorong upaya pencapaian Global Goals dan penguatan integrasi ekonomi regional melalui kerjasama perdagangan dan investasi. Terus? Udah, itu aja 3 prioritasnya. Tuh, gimana? Udah lengkap atau belum? Hah? Kurang tepat. Sok, yang tepatnya gimana? Ine. Tunjuk Cing, maju Ine. Mana yang tepatnya untuk 3 prioritas utama? Yang mana? Gak apa-apa, silakan maju ke depan. Sok. Gak apa-apa, maju. Biar dibacakan. Nih, sebelah sini. Sok. Mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata. Terus tadi kan yang pertama kalau kelompok Lita dari 3 prioritas itu cuma mendorong upaya pencapaian Global Goals aja ya? Nah, itu berarti kan kurang tepat. Ditanya kan 3 tapi hanya 1. Yang keduanya apa? Mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata. Terus yang ketiganya? Serta meningkatkan konektivitas kawasan. Ya, serta meningkatkan konektivitas kawasan, promosi connectivity. Ya, itu ya 3 utamanya ya. So, kita terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kesimpulannya apa, Rita? Meningkatkan konveksasi kawasan, promoting connectivity, khususnya penguatan infrastruktur fisik, institusional, dan hubung antar perorangan di kawasan. Ya, itu kesimpulannya adalah meningkatkan konektivitas kawasan, promosi connectivity, khususnya penguat infrastruktur fisik, institusional, dan hubungan antar perorangan di kawasan. Sudah tepat atau belum? Gimana kelompok 2? Harusnya? Pada tahun 2013
sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah, teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya, betul. Nah, teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Taiwan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya, betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban pelopor harian di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah, teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Sudah ya? Sudah dicatat? Peranannya silakan kalian catat, pindahkan ke layar KPD. Sok, mangga. Untuk peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Sebelum nanti Ibu putarkan video peranan Indonesia dalam bidang ekonomi, ya. Sudah dicatat? Baik, sekarang Ibu putar yang video peranan Indonesia dalam bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, macam-macam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Kemudian yang kedua, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Banyak sekali kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Ada banyak. Beberapa di antaranya adalah 1. Melakukan kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau biasa disebut AICO. Kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang industri dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Beberapa proyek ASEAN di bidang industri yaitu dibangunnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia.
Asia dengan nama ASEAN Korea Project, dibangunnya pabrik industri tembaga di Filipina dengan nama Asian Copper Fabrication Project, produsen vaksin di Singapura dengan nama Asian Fashion Project, dan produsen abu soda di Thailand, Rocksal Soda Ash Project. Yang kedua adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Thailand dan Vietnam merupakan penghasil beras terbesar di ASEAN. Thailand dan Vietnam sebagai penyedia cadangan makanan bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura berperan sebagai penyedia cadangan makanan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, dibentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas. AFTA jika di Indonesia lebih dikenal dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN. AFTA merupakan sebuah kerjasama yang memberikan fasilitas khusus untuk produsen di sektor produksi lokal. Kerjasama ini dilakukan untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang keempat, dibentuknya Asian Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan transportasi barang, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Kemudian, tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas berbagai saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang kelima, kerjasama bidang ekonomi pariwisata. Rencana strategis di sektor pariwisata ini sudah dimulai pada tahun 2016 dan direncanakan sampai dengan tanggal 2025 mendatang. Pariwisata menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN lainnya. Kerjasama di sektor ini bertujuan untuk memajukan budaya dari masing-masing negara. Nomor 6, dibentuknya Pusat Promosi ASEAN. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Kegiatannya yaitu mempromosikan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Membantu meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga menumbuhkan daya tarik investor Jepang yang ingin berekspansi ke negara-negara ASEAN. Nomor 7, diadakannya SEA Games. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena pembangunan fisik sarana dan prasarana yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Selain itu, geliat ekonomi meningkat dengan dibangunnya hotel baru, terserapnya tenaga buruh, dan meningkatnya sentra kerajinan rakyat. Kemudian, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Yang kedua, Indonesia sebagai markas komite pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games. Yang keempat, Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Yang kelima, Indonesia sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan perdagangan bilateral. Nah, cukup sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Udah selesai ya. Nah, itu ya tadi kerjasama ekonomi di negara ASEAN dan juga peran Indonesia dalam kerjasama
bidang sosial adalah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk ke negara yang dilanda bencana alam. Indonesia dan beberapa negara lain bekerja sama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam penanganan wabah flu burung. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah kerjasama di sektor industri melalui ASEAN di Industrial Cooperation (ICO), kerjasama di sektor cadangan pangan, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA), kerjasama di bidang ekonomi pariwisata, dibentuknya pusat promosi ASEAN, dan yang terakhir SEA Games. Peran di bidang sosial, Peranan Indonesia dalam bidang perekonomian, bidang sosialnya apa saja? Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk ke negara yang dilanda bencana alam. Indonesia dan beberapa negara lain bekerjasama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam penanganan wabah flu burung. Ya. Itu dari kelompok 2 ya. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan? Apa tujuan dibentuknya MEA? Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Ya itu tujuannya udah cukup, puas atau masih ada yang kurang? Atau masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Tahu, mangga. Itu dari kelompok 2 ya. Sekarang silakan kelompok 1. Mangga, presentasikan hasilnya peranan Indonesia, kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi kami. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik. Indonesia dan beberapa negara lain bekerjasama melakukan upaya untuk menjaga penyebaran virus, misalnya dalam penanganan wabah flu burung. Pemuda di Indonesia berpartisipasi dalam ASEAN Convention Model ASEAN AFMA untuk mempelajari proses pembuatan keputusan dan saling menyampaikan permasalahan negara masing-masing. Kegiatan ini juga menjalin persahabatan pemuda antar negara ASEAN. Terus di bidang ekonominya? Indonesia merupakan salah satu negara pelopor AFTA yang dibentuk pada tahun 1992. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Ya. Nah itu dari kelompok 1, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial dan juga di bidang ekonomi. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sok, Aul. Dibentuknya contoh kerjasama ASEAN di bidang industri. Oh, contoh kerjasama ASEAN di bidang industri itu apa katanya contohnya? ASEAN ada fertilizer project pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN urea project pabrik pupuk urea di Malaysia. ASEAN sulfur fabrication project pabrik industri tembaga di Filipina. Puas atau masih ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Ya, cukup. Silakan duduk. Tadi kan salah, assalamualaikum
Ya, jadi tujuan dibentuknya MEA itu adalah meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari kelompok 2 ya tentang contoh industri. Contoh industri itu banyak sekali ya. Yang pertama itu ada industri pupuk Korea ya, di mana ASEAN ini yang disebut dengan Aceh Fertilizer Project atau pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian juga ada ASEAN Orient Project, pabrik pupuk Korea di Malaysia. Kemudian ada ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. Ada juga ASEAN Vaksin Project, dikatakan project vaksin di Singapura. Dan ada Roksal Soda Ash Project, yaitu produsen abu soda di Thailand ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran kali ini kita sudahi ya. Tapi nanti sebelum Ibu tutup, kita tarik kesimpulan dulu dari materi pembelajaran hari ini, yaitu bahwa kalimat utama pada setiap paragraf itu biasanya terdapat pada awal paragraf ya. Jadi untuk menentukan kalimat utama itu kita baca dulu di paragrafnya ya, baca ceritanya. Biasanya kalimat utama terdapat di awal paragraf ya, dan selalu diakhiri dengan tanda titik. Itu ya. Kemudian kerjasama Indonesia, peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial itu meliputi apa saja? Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Ya, kemudian apa lagi? Ya, Indonesia mengirimkan bantuan di negara yang mengalami konflik. Kemudian berikutnya, Indonesia bekerja sama dengan negara lain ya untuk upaya mencegah penyebaran virus flu burung. Gitu. Kemudian kerjasama di bidang ekonominya apa? Peranan Indonesia aktif dalam AFTA. Kemudian mendirikan industri pupuk ya di Aceh ya. Itu adalah peranan Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, sekarang kita tinggal latihan ya. So, Ibu akan bagikan soal, silakan kalian kerjakan. Waktunya hanya 10 menit. Jadi silakan ya. Jangan lama-lama. Waktunya hanya 10 menit. Silakan dikerjakan, tulis nama dan nomor absen. Kemudian kumpulkan. Silakan. Ya, silakan kerjakan. So, kerjakan, soalnya dikerjakan. Kasih nama dan nomor absen, jangan lupa. Nama dan nomor absennya. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan.
Sudah? Silakan yang sudah. Belum, Bu. Oh, ada yang belum, so. Yang belum silakan, yang sudahnya mangga dikumpulkan. Silakan ya. Yang belumnya tenang ya, masih ada waktu. Sudah, so, silakan dikumpulkan. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan